Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru hari ini teman-teman, saya ingin memberikan review dari pertandingan Milan Derby yang berakhir untuk kemenangan AC Milan dengan skor 1-2. Seharusnya saya membuat konten ini kemarin teman-teman, tetapi saya cukup sibuk dan baru hari ini saya bisa membuat review dari pertandingan tersebut. Kita tahu bahwa Milan Derby adalah pertandingan besar di Serie A dan untuk kedua tim juga mereka membutuhkan 3 poin ya teman-teman dari pertandingan ini. Untuk Inter Milan jika saja bisa meraih kemenangan maka tentu mereka akan memperlebar jarak dari Napoli, sedangkan untuk AC Milan jika bisa menang tentu mereka juga akan kembali membuka peluang untuk menjadi juara musim ini. Dari segi performa memang jelas Inter jauh lebih unggul. Bahkan sebelum pertandingan ini Inter tidak terkalahkan sebanyak 14 pertandingan teman-teman. Sedangkan dari AC Milan memang performanya tidak konsisten. Bahkan sebelumnya juga sempat kalah di kandang sendiri lawan Spezia. Jadi tentu di atas kertas Inter Milan lebih diunggulkan. Tapi ternyata AC Milan bisa meraih kemenangan. Itu pun setelah tertinggal teman-teman. Apa sih taktik dari Pioli? Kalau yang saya perhatikan sih taktiknya adalah untuk bermain defensif dan hanya bermain passing itu di lini tengah. Jika tidak diperlukan, maka para pemain Milan itu tidak akan membangun serangan. Jadi terlihat bahwa game plan dari Pioli itu adalah untuk membuat para pemain Inter Milan frustrasi. Sepertinya dia sudah membaca bahwa para pemain Inter itu akan keluar all out, akan main menyerang total, apalagi performa mereka lagi bagus-bagusnya. Jadi wajar para pemainnya berada dalam kepercayaan diri yang sangat tinggi. Dan itu yang betul-betul terjadi kan di pertandingan ini teman-teman. Tapi ternyata para pemain Milan itu sepertinya menyimpan tenaga. Baru di babak kedua itu mereka berani keluar menyerang. Sehingga memang teman-teman juga perlu perhatikan bahwa Inter Milan itu tidak punya peluang di babak kedua. Peluang yang berbahaya gak ada. Saya sih tidak melihat ada peluang yang berbahaya di babak kedua dari Inter Milan. Dan Inzaghi sebetulnya sudah menerapkan taktik yang benar. Tapi bisa di-counter oleh Stefano Pioli teman-teman. Nah disinilah pentingnya peran seorang pelatih. Bahwa pelatih tersebut perlu punya naluri untuk bisa kira-kira mengantisipasi taktik dari tim lawan tersebut. Jadi dari awal dia sudah bisa menerapkan taktik yang sesuai untuk bisa meng-counter. Itu yang dilakukan oleh Stefano Pioli teman-teman. Dan Oliver Giroud bisa mencetak 2 gol. Saya melihat bahwa pemain ini kontribusinya bukan saja dalam urusan mencetak gol di pertandingan ini, tapi juga dalam urusan merebut bola teman-teman. Jadi sepertinya para pemain Milan bermain pressing yang sangat luar biasa untuk bisa terus mengganggu para pemain Inter Milan. Walaupun para pemain Inter Milan itu banyak mendapatkan peluang. Pergerakan-pergerakan mereka itu juga berbahaya dan juga bisa melewati para pemain AC Milan. Tapi di pertandingan ini memang form dari penjaga gawang Milan, Mignon, lagi bagus-bagusnya. Begitu banyak saves yang dia lakukan. Memang Giroud mencetak 2 gol di pertandingan ini. Tapi menurut saya man of the match adalah Mignon. Jika saja dia tidak membuat begitu banyak penyelamatan di babak pertama, maka di babak pertama saja Inter seharusnya sudah bisa unggul dengan skor 2 atau 3-0 teman-teman. Saya ingin dulu memberikan informasi dari line up kedua tim. Oke, kita lihat dulu line up dari Inter Milan, Handanovic, kemudian di belakang ada Skriniar, ada De Vrij, ada Bastoni, ada Dumfries, Perisic, ini dia ya. 2 wingback yang pergerakannya cepat, sama-sama punya kemampuan mencetak gol. Di tengah ada Barella, ada Brozovic, ada Hakan Çalhanoğlu kembali ketemu mantan klubnya. Di pertemuan pertama Hakan mencetak 1 gol dari penalti dan dia berselebrasi ya pada saat mencetak gol, dan kemudian di match ini dia yang memberikan assist kepada Perisic. Di depan ada Edin Dzeko, kemudian ada Lautaro Martinez. From AC Milan, Oliver Giroud karena Ibra tidak bisa bermain, Rafael Leao, Franck Kessié, kemudian Saelemaekers, Tonali, Benacer. Nah ini yang saya melihat agak berbeda. Karena Kessié, Tonali, dan juga Benacer bermain secara bersamaan. Artinya 3 pemain tangguh. 3 pemain yang sebetulnya bisa merebut bola dan juga memberikan passing yang akurat satu sama lainnya. Maka itu nih teman-teman, jika teman-teman lihat lagi ya statistik dari pertandingan ini, bahwa akurasi passing itu dari para pemain Milan jauh lebih baik daripada para pemain Inter Milan. Di belakang Theo Hernandez, Romagnoli, Kalulu, Calabria, dan itu dia penjaga gawang Mignon dari Inter. Korea tidak bisa bermain dan Gosens juga tidak bisa bermain. Kemudian kita lihat dari
AC Milan juga cukup banyak yang cedera ya teman-teman ya. Kita tahu di pertandingan ini pemain seperti Kjaer, kemudian juga Ante Rebic, Zlatan, Balotore juga tidak bisa bermain. Maka itu tidak mudah juga sebetulnya untuk AC Milan di pertandingan ini. Not an easy game for AC Milan. Bahkan ketika saya nonton pertandingan ini, saya kira ya Inter seharusnya menang dengan gampang nih. Karena Inter terus menyerang dan terus-menerus menciptakan peluang. Dari Brozovic, kemudian ada juga dari Dumfries, ada juga dari Martinez, ada juga dari Dzeko. Jadi begitu banyak peluang yang sudah diciptakan oleh para pemain Inter di babak pertama. Dan terlihat para pemain Milan itu sulit untuk bisa menciptakan peluang karena juga mereka terlihat tidak ingin cepat membangun serangan ke depan. Mereka hanya bersabar di tengah. Mereka coba untuk memperlambat tempo permainan. Tidak ingin terpancing dengan permainan cepat para pemain Inter. Jika Milan berani bermain menyerang di match ini teman-teman, saya pikir bahwa Milan akan tertinggal dengan jumlah gol yang jauh lebih banyak di babak pertama. Karena sudah terlihat defense Milan ini memang tidak solid di pertandingan ini. Khususnya di babak pertama teman-teman. Begitu sering diterobos oleh para pemain Inter. Maka itu Pioli itu sudah tahu bahwa bermain menyerang akan fatal. Ini saya berbicara di babak pertama. Tapi di babak kedua, para pemain Milan memanfaatkan counter sesekali. Dan berkali-kali merebut bola dari kaki para pemain Inter Milan. So, Inter akhirnya bisa mencetak gol and it's a good goal. Karena dari corner, umpan yang begitu baik diberikan oleh Calhanoglu dan Perisic tidak terkawal. Di sini kan terlihat bahwa kelemahan dari Milan itu berada di lini pertahanan mereka teman-teman. Nah inilah salah satu hal yang perlu dibenahi oleh Stefano Pioli. Karena jika teman-teman perhatikan di antara tim-tim yang berada di top 4, Milan itu adalah tim yang paling banyak kemasukan gol. Jadi memang terlihat bahwa masalah Milan itu berada di lini pertahanan. Mencetak gol sih bisa saja. Karena ada Leao, sekarang ada Giroud juga. So memasuki babak kedua, memang Pioli perlu melakukan pergantian pemain dan ternyata dia memainkan Mesias ya, pemain yang juga diandalkan untuk mencetak gol, dan Brahim Diaz. Kenapa Brahim Diaz? Karena tentunya Milan ingin membalas ya, ingin mencetak gol. Dan kita lihat bahwa bagaimana para pemain Milan itu juga terlibat beberapa kali duel dengan para pemain Inter di lini tengah. Karena para pemain Inter di tengah itu sebetulnya punya kekuatan tersendiri teman-teman. Barella, Brozovic dan Hakan. Hakan pengatur serangan, Brozovic dan Barella dua pemain yang silih berganti menyerang. Jadi jika para pemain ini tidak diganggu di lini tengah, sulit untuk para pemain Milan mengimbangi mereka dalam urusan mengatur tempo permainan dan juga ketika mereka coba untuk membangun serangan balik. Dan kita lihat akhirnya bahwa Giroud yang merebut bola, kemudian shooting dari Brahim Diaz ya, yang sebetulnya terkena salah seorang pemain Inter jika saya tidak salah, kemudian Giroud bisa mencetak gol dan terlihat positioning dari Giroud begitu baik kan, dia merebut bola kemudian dia melakukan pergerakan cepat ke depan untuk bisa menerima bola liar tersebut lah ya di dalam kotak penalti. And finally Giroud can score the second goal of this game, mendapatkan umpan dari Calabria. Luar biasa pemain ini ya. Memang dia dalam form terbaiknya di pertandingan ini. Dia bisa memutar badan. Kalau nggak salah itu De Vrij adalah pemain yang mengawalnya, dan dia bisa menjebol gawang dari Samir Handanovic. Di babak kedua saya tidak melihat ada pemain Inter yang mendapatkan peluang yang berbahaya di pertandingan ini. Para pemain Milan juga di babak kedua mendapatkan lebih banyak peluang. Tetap saja mereka tidak ingin bermain keluar menyerang all out karena akan berbahaya, akan beresiko juga untuk bisa meladeni permainan cepat dari Inter Milan. Tapi terlihat pergantian pemain yang dilakukan Pioli di babak kedua ini dengan memainkan Brahim Diaz dan juga Mesias membuat para pemain Milan juga beberapa kali bisa melakukan terobosan ke lini pertahanan dari Inter Milan karena Diaz dan juga Mesias ini punya kecepatan. Nah jadi disitulah kita melihat teman-teman bahwa Stefano Pioli mampu menerapkan taktik yang sesuai. Ketika di babak pertama timnya tertinggal, mau tidak mau dia perlu melakukan tactical switch, memainkan dua pemain yang punya naluri menyerang. Walaupun taktiknya itu tetap sama, cepat mengandalkan transisi serangan balik. Tapi transisi serangan baliknya ini terlihat lebih efektif karena dua pemain yang masuk itu punya kemampuan untuk shooting, punya kemampuan untuk pergerakan tanpa bola, dan juga punya kemampuan bergerak dengan bola. Jadi disitulah kita melihat keahlian dari para pemain Milan yang di pertandingan ini terlihat jelas menginginkan kemenangan dengan cara yang berbeda. Nah ini sesuatu yang berbeda sih teman-teman dari permainan Milan. Biasanya kan Milan bermain all out attack, berani meladeni permainan tim lawan ya, tapi juga sesekali mereka perlu bermain cerdas seperti ini agar bisa meraih kemenangan. Dan di klasemen sementara nih teman-teman, perlu saya informasikan juga Inter Milan memang masih berada di
Peringkat nomor 1 53 poin, di bawahnya Napoli dengan 52 poin, dan di bawahnya lagi ada AC Milan dengan 52 poin. Berarti di papan atas juga sekarang kita melihat persaingannya semakin sengit juga. Juventus berada di peringkat keempat dengan 45 poin. Jadi kita tunggu saja nanti bagaimana persaingan lanjutan di Serie A. Dengan kemenangan ini tentu AC Milan punya peluang lah untuk menjadi juara dari musim ini, tapi tentu itu juga tergantung nanti bagaimana dengan performa para pemain yang berada di lini pertahanan, karena saya pikir bahwa itulah salah satu kelemahan dari AC Milan musim ini. Begitu banyak gol yang mereka kemasukan karena kurangnya koordinasi di lini pertahanan. Sedangkan dari Inter Milan sebetulnya permainan mereka sih sudah bagus. Cuma ya sayang saja di pertandingan ini finishingnya tidak baik, dan juga tentunya kita lihat bahwa penjaga gawang dari AC Milan lagi bagus-bagusnya Mignon, luar biasa saves yang dilakukan oleh Mignon, dan dia membuktikan bahwa dia memang adalah pengganti yang layak dari Donnarumma yang sudah pindah ke PSG. Jadi kita tunggu saja persaingan di Serie A yang saya yakin akan semakin menarik musim ini. No hate, only football. Salam sepak bola.